Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Baik teman-teman, dimanapun teman-teman berada yang insya Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan harapan dan doa saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalian saya doakan semakin harinya teman-teman semakin tambah semangat lagi, tambah bangkit lagi, tambah berkualitas lagi, yang jelas tambah semakin sehat dan semakin sampai benar-benar sampai sembuh total. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik teman-teman, jumpa lagi bersama saya di bersama Bang Andi di channelnya saya, tentunya aja channel tentang motivasi dan edukasi tentang seputaran gangguan asam lambung GERD yang disebabkan oleh anxiety psychosomatic disorder, yaitu dengan saya Bang Andi teman-teman. Baik teman-teman, Bang Andi ini ingin memberikan salah satu motivasi buat kalian semua ya, lewat edukasi video-video tentang seputaran gangguan asam lambung GERD, anxiety psychosomatic disorder teman-teman. Apa sih edukasi dan motivasinya agar kalian itu bisa tersugesti oleh video-video saya bahwa untuk penderita gangguan asam lambung GERD anxiety disorder itu bisa sembuh total teman-teman. Nah begini teman-teman ya, untuk di tema video kali ini tentang seputaran gangguan asam lambung GERD anxiety disorder itu adalah pikiran kalian, bukti pikiran kalianlah yang bisa bikin sembuh. Bukan terletak daripada obat, bukan terletak daripada herbal. Ini bukti ya teman-teman, bukti ya. Bukti apa? Pikiran kalian adalah obat, sumber obat daripada anxiety psychosomatic disorder teman-teman. Pikiran kalian itu bisa menjadi obat buat kalian semua agar kalian bisa apa? Bisa sembuh daripada zona anxiety disorder. Baik teman-teman, makanya sebelum saya kupas tuntas tentang seputaran gangguan asam lambung GERD anxiety psychosomatic disorder teman-teman, jangan di skip video-video saya, jangan dipotong-potong, tonton sampai habis agar kalian tidak gagal paham, agar kalian bisa tahu cara menanganinya. Dan alangkah baiknya teman-teman itu tonton video-video saya yang dari awal pertama saya terkena anxiety disorder dan berbagi semua sensasi, pengalaman saya sudah berbagi. Tonton video-video awal-awal saya teman-teman, video awal saya tentang dari BAB, semua sensasi sudah saya share teman-teman. Jadi alangkah baiknya tonton video-video saya itu yang sebelum-sebelumnya teman-teman, yang sudah-sudahnya teman-teman, yang sudah saya bikin tentang seputaran gangguan asam lambung GERD anxiety disorder teman-teman. Terus yang baru bergabung, yang belum subscribe teman-teman, subscribe terlebih dahulu karena buat saya pribadi subscribe itu sangatlah penting teman-teman. Kenapa? Agar video-video saya itu bisa berkembang dengan baik. Kalau sudah berkembang dengan baik, tentunya saja itu bisa menambah semangat saya untuk selalu bikin video tentang seputaran gangguan asam lambung yang diakibatkan oleh anxiety psychosomatic disorder teman-teman. Baik teman-teman, begini teman-teman. Sekali lagi teman-teman, saya ini bercerita tentang seputaran gangguan asam lambung GERD anxiety psychosomatic disorder. Sekali lagi, saya ini di sini bukan ahli obat ataupun ahli medis, bukan teman-teman, apalagi dokter. Saya bercerita tentang seputaran gangguan asam lambung GERD anxiety disorder itu berdasarkan dengan pengalaman-pengalaman saya yang dulu pernah saya rasakan. Dan sekarang saya berbicara tentang seputaran gangguan asam lambung GERD anxiety disorder berdasarkan dengan pengalaman, dan saya sebagai penyintas untuk penderita gangguan asam lambung GERD anxiety disorder. Makanya kami membuat channel tentang motivasi dan edukasi seputaran gangguan asam lambung GERD anxiety disorder agar kalian bisa tersugesti. Dan inilah obatnya. Bukti pikiran kalian adalah sumber obat daripada zona anxiety psychosomatic disorder, apalagi penderita gangguan asam lambung yang diakibatkan oleh anxiety psychosomatic disorder teman-teman. Begini teman-teman, jangan lupa juga tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya teman-teman. Jangan lupa juga di follow juga Facebooknya Kang Sunandi, Instagramnya Kang Sunandi, dan juga TikToknya Kang Sunandi teman-teman. Baik teman-teman, langsung saja teman-teman, untuk penderita gangguan asam lambung GERD anxiety disorder, kenapa saya memberikan tema pikiran itu, bukti pikiran kalian adalah bisa sumber obat daripada zona anxiety disorder? Karena obatnya itu bukan terletak daripada obat, bukan terletak daripada herbal ataupun dan sebagainya. Bukan berarti saya mengatakan oh herbal itu jelek, enggak. Oh madu itu jelek, enggak. Oh obat itu enggak. Dan semuanya obat herbal itu bukan solusi teman-teman, bukan solusi bagi penderita gangguan asam lambung yang diakibatkan, ingat ya, yang diakibatkan oleh anxiety psychosomatic disorder teman-teman. Buktinya kenapa? Saya tidak mengatakan semua itu jelek, itu bagus buat organ tubuh yang lain. Tapi herbal, obat ataupun madu itu bukan untuk apa ya teman-teman? Bukan untuk anxiety disorder.
Karena anxiety disorder gak ada obatnya. Obatnya cuma satu, apa? Pikiran kalian sendiri. Bukti teman-teman, bukti bahwa pikiran ini adalah sumber obat penyembuh kalian teman-teman. Ini bukti buat kalian semua. Loh kenapa? Sekarang saya tanya buat teman-teman semuanya, dimanapun teman-teman berada ya. Berapa banyak, berapa lama teman-teman itu sering bolak-balik rumah sakit? Logikanya kalau kalian itu sakit, kalau kalian penderita emang dari penyakit, itu memang dikatakan kalau kamu sudah masuk ke rumah sakit bolak-balik itu ada obatnya dan kalian itu pasti sembuh. Nyatanya kalian gak sembuh-sembuh. Diobatin sudah, herbal sudah udah habis, bahkan sampai sering traveling dokter, traveling obat-obatan, traveling rumah sakit, traveling herbal, traveling mentor dan sebagainya. Buktinya apa? Kalian masih tetap murung, masih tetap gundah gulana, masih tetap merasakan yang namanya sensasi. Kalian sudah menjaga pola makan, kalian sudah menjaga pola ini sampai kebanyakan pola. Mana? Masih aja. Masih banyak sensasi, tetap rasakan sensasi, tetap guna gulana, tetap tidak semangat, tetap semakin menderita. Kenapa? What happened ayana on opo? Berarti ada sesuatu yang salah. Apa? Sadari teman-teman bahwa kalian itu terkena gangguan mental, gangguan psikis. Bahkan bukan terletak obatnya itu bukan terletak daripada obat ataupun herbal dan madu yang lain, bukan. Untuk penderita gangguan asam lambung yang diakibatkan oleh anxiety psychosomatic disorder, teman-teman. Sekali lagi teman-teman ya. Obatnya itu adalah pikiran kalian sendiri. Dan semua sensasi yang kalian rasakan itu, pemicunya adalah daripada pikiran kalian sendiri. Jadi pikiran itu ada dua teman-teman. Bisa menyembuhkan kalian daripada zona anxiety disorder. Ya, bisa menimbulkan sensasi daripada sensasi efek samping respon tubuh yang diakibatkan pola pikir kita terlalu overthinking, terlalu berlebih. Dari mana? Dari pikiran kalian. Ingat teman-temannya, besi itu bisa rusak diakibatkan oleh karatnya sendiri. Dan anxiety disorder, obatnya adalah daripada pikiran kalian sendiri, bukan terletak daripada obat dan herbal, ya kan? Dan obat itu sebetulnya bagus, tapi itu bukan solusi. Pengendaliannya ada di dalam pikiran kalian sendiri. Makanya kalian, agar kalian bisa terbebas daripada zona anxiety disorder, maka kalian harus bisa membebaskan cara pola pikir kalian yang benar. Ketika sensasi itu muncul, kalian jangan sekali-kali sedikit pun kalian untuk mengkait-kaitkan terhadap sensasi dengan penyakit, karena ini nggak ada hubungannya teman-teman. Nggak ada hubungannya antara sensasi yang muncul ya di dalam tubuh kalian dengan penyakit apapun, nggak ada hubungannya. Ini terletak daripada pikiran kalian. Sensasinya itu tidak ada hubungan dengan penyakit. Jadi sensasi ini murni timbulnya daripada pikiran kalian sendiri teman-teman. Jadi kalian ini harus sadari, mau nggak mau, terima nggak terima, bahwa penderita gangguan asam lambung yang diakibatkan oleh anxiety psychosomatic disorder itu bukan penyakit dan ini mental, gangguan psikis, gangguan mental, dan kalian harus terima itu teman-teman, harus terima. Itu jangan, masa gua gini, masa gua ini mental apanya? Enggak teman-teman, kalian itu benar-benar mental. Perbaiki pikiran kaliannya. Dan bukti, ya kan, bukti dari pikiran kalian itu sensasi terpicunya oleh daripada pikiran kalian. Kenapa? Ketika ada suara ambulan, ketika ada suara burung, wah ini yang dulu saya rasakan yang horor banget ya. Mendengar suara burung, mendengar suara ambulan, apalagi mendengar tentang berita kematian, itu langsung peng. Waduh, yang namanya sensasi, pikiran sudah kemana-mana, perasaan sudah gundah gulana, kagak nyaman sama sekali. Ini bukti kenapa? Oh ini mental, oh ini psikis, oh ini pikiran ini bukti. Makanya dengan orang-orang para penderita gangguan asam lambung yang diakibatkan oleh anxiety disorder ya, ini memang benar-benar mental teman-teman. Kalian harus bisa beradaptasi dengan semua mental apa yang kita takutin. Karena dulu saya catat, saya takut keramaian, saya catat, saya takut ini, semua saya catat. Baru saya satu persatu saya beradaptasi teman-teman untuk melawan mental itu. Dan kita sadari itu harus terima. Awalnya itu saya memang tidak bisa menerima saya terkena anxiety, saya terkena gangguan mental, saya nggak terima karena pada waktu pengalaman belum jauh pada waktu itu. Setelah kita mau sembuh,
Bahkan sampai sembuh total baru saya menyadari bahwa oh gue ini terkena asam lambung GERD anxiety disorder ternyata teman-teman. Nah untuk itu teman-teman, untuk para penderita gangguan asam lambung GERD anxiety disorder, ternyata teman-teman pikiran kalianlah obat. Makanya saya bisa memberikan statement pikiran kalian adalah sumber obat bagi orang-orang penderita gangguan yang terkena gangguan asam lambung yang diakibatkan oleh anxiety psychosomatic disorder. Itu teman-teman. Kenapa? Kok buktinya? Loh iya. Kalau memang itu anxiety disorder ya, anxiety disorder ataupun gangguan asam lambung yang diakibatkan oleh anxiety disorder, kalau memang ada obatnya, kalian sudah sembuh dari tadi. Mungkin dari dulu, mungkin dari bulan kemarin atau tahun kemarin kalian sudah sembuh. Kalian sudah sembuh total. Gitu. Kalau memang itu ada obatnya. Buktinya apa? Kalian sudah berbagi traveling rumah sakit, traveling dokter, traveling obat, traveling mentor, traveling terapi. Semua kalian sudah coba. Tapi mana hasilnya? Nihil. Semuanya yang kalian usahakan nihil. Kenapa? Karena terletak bukan daripada obat herbal rumah sakit, dokter dan sebagainya, mentor. Bukan. Ternyata penyembuhnya, obatnya, sumber obat itu dari mana? Dari pikiran kalian sendiri. Makanya kalian harus bisa membiasakan diri, membiasakan pikiran kalian. Jangan pernah mengkait-kaitkan tentang penderita gangguan asam lambung GERD anxiety disorder, sensasinya apapun ya, dengan kematian, dengan penyakit berat, dengan penyakit kronis. Itu wajib kalian buang jauh-jauh. Kalau kalian tidak bisa tidak bisa membackup ataupun menolak pikiran negatifnya, kalian harus banyak memberikan kesibukan untuk diri kalian. Makanya orang-orang untuk penderita gangguan asam lambung yang diakibatkan oleh anxiety disorder nggak boleh untuk mengurung diri. Itu dilarang ya, dilarang mengurung diri, melamun atau sendirian, itu dilarang. Karena di saat lagi sendiri itu gampang langsung sih pikirannya itu kemana-mana. Di saat lagi sendiri sedikit aja pikiran, langsung tuh pikirannya, wah gue begini lagi. Lalu timbullah sensasi, apa lagi ini, ya Allah, kok ini begini, apa lagi, kok nggak sembuh-sembuh, timbul kemana-mana pikirannya. Akhirnya gundah gulana lagi. Dia nggak bisa, apalagi tempat-tempat kayak begini ya. Bagi teman-teman ya yang masih awal berjuang di tempat-tempat yang dikatakan, kalau buat saya pribadi cukup rame, apalagi di belakang layar di sana itu rame banget. Ini saya ngambil background yang sedikit sepi. Depan saya itu rame banget. Nah, kembali teman-teman, karena pikiran kalian adalah sumber obat daripada kalian bisa pergi daripada zona anxiety psychosomatic disorder. Karena kenapa saya katakan pikiran itu adalah sumber obat bagi orang-orang untuk penderita gangguan asam lambung yang diakibatkan oleh anxiety disorder. Kenapa saya katakan itu? Karena semuanya adalah dari pikiran. Sedangkan lambung adalah otak kedua, teman-teman. Kalau pikiran kita terlalu over, senormal-normalnya kalian punya lambung, kalau pikiran kalian terlalu over, itu akan lari ke lambung. Si lambung itu akan reflux. Dan kalau sudah reflux, dada panas, tenggorokan kering, ya kan? Nelan nggak bisa, ulu hati mengganja, terus jantung berdebar, telinga berdenging, mata buram, tremor juga, kaki sama tangan juga dingin. Wah, pokoknya nggak enak, keleyangannya yang nggak hilang-hilang. Pokoknya banyak banget, perut kadang-kadang bunyi, suka sendawa dan sebagainya. Perut juga seakan-akan melilit, sakit dan sebagainya. Banyak yang terkenalnya 1001 sensasi untuk para penderita gangguan asam lambung GERD yang diakibatkan oleh anxiety disorder, teman-teman. Nah, untuk itu teman-teman, begitu hebatnya lah pikiran kita itu. Segitu pikirannya selama ini kita selama pikiran kita menganggapnya kita terlalu sepele. Mohon maaf. Selama ini kita menganggap pikiran kita sepele. Ya Allah, ternyata kita nggak bisa menyepelekan pikiran, teman-teman. Karena begitu dahsyatnya pikiran itu. Kenapa kok bisa begitu dahsyatnya? Ya, karena bisa gara-gara pikiran negatif ini bisa menimbulkan apa? Bisa menimbulkan sensasi yang sangat horor. Bisa menimbulkan sensasi yang mengacaukan pikiran kita. Contoh beginilah, orang untuk penderita gangguan asam lambung GERD anxiety disorder, mohon maafnya. Kadang-kadang kita lagi seneng-seneng nih, kumpul sama teman-teman sama keluarga, hahaha, ketawa, berbahak-bahak ya. Satu aja timbul, di dada aja ada yang sakit aja, udah blackout tuh otak kita. Aduh, kita udah bad mood, blackout, udah nggak bisa berpikir. Yang ada juga, aduh, khawatir, takut, khawatir, cemas. Kurangi teman-teman.
Nggak apa-apa, kalian teruskan kegiatan kalian, rutinitas kalian, aktivitas kalian, silaturahim kalian, dan sedang berkumpul dengan kalian. Walaupun sensasi itu muncul, dada sakit, napas gak enak, sendawa, mata buram, kelihang kayak mau pisan, teruskan. Kamu di situ belajar pura-pura baik. Kamu di situ belajar pura-pura baik-baik saja. Kamu di situ belajar seolah-olah kita itu sehat-sehat saja. Karena memang dasarnya kalian itu sehat. Karena dasarnya kalian itu sehat walafiat. Pada dasarnya kalian itu memang benar-benar tidak sakit sebetulnya. Kenapa kalian ke ujung-ujungnya dibawa ke psikiater atau psikiater atau psikolog? Kenapa? Karena di rumah sakit itu dilihat oleh spesialis penyakit dalam, kalian tidak ditemukan sedikit pun penyakit. Ya, sedikit pun penyakit kalian tidak ditemukan, tidak terdeteksi, tidak ada penyakit yang membahayakan. Yang ringan aja, kalian tidak ditemukan penyakit, hanya ujung-ujungnya kalian itu hanya asam lambung, asam lambung, asam lambung. Kok apa hubungannya asam lambung kok dengan psikiater? Kenapa? Apa hubungannya? Kok saya kena GERD anxiety, kena GERD ataupun asam lambung kok dirujuknya ke psikolog, psikiater, di gangguan kejiwaan? Kenapa? Karena ini terkait mental. Karena sadari teman-teman, sadari. Karena asam lambung itu diakibatkan oleh anxiety disorder, oleh pikiran kalian, oleh pikiran kita sendiri. Yang kita selama ini khawatir, karena wajar lah teman-teman. Kita tuh mempunyai trauma, takut, khawatir, cemas, was-was, wajar. Karena pada waktu kena pertama, pada waktu sakit pertama, mungkin rasanya yang sangat wah hebatnya, sensasi yang sangat luar biasa. Lalu kita langsung pikirnya blackout. Saya teringat gue bakal mati, gue bakal mati, gue bakal mati, kan begitu rata-rata. Akhirnya kan di situ ada ketraumaan, belum lagi ada masukan dari tetangga, saudara yang gara-gara begini bla 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 dan sebagainya. Belum lagi kita sering scrolling, entah itu scrolling lihat di TikTok dan sebagainya tentang penyakit-penyakit dan selalu dikait-kaitkan dengan penyakit. Ini kesalahan kita. Aturan kan itu baik-baik saja, aturan kan itu tidak apa-apa, aturan kan itu baik-baik saja. Kenapa kok jadi mambrah kemana-mana? Padahal itu penderita gangguan asam lambung anxiety disorder itu cili-wili-wil gitu. Dan ini tidak berbahaya. Kalian nggak usah takut, nggak usah cemas, nggak usah khawatir. Karena tidak ada yang perlu dikhawatirkan, tidak ada yang perlu ditakuti, dan tidak ada yang perlu dicemasi. Tidak ada. Karena untuk penderita gangguan asam lambung anxiety disorder itu tidak berbahaya sama sekali. Jadi kalian nggak perlu khawatir, nggak perlu berpikir tentang penyakit berat, tidak perlu kalian berpikir tentang penyakit kronis, tidak perlu kalian berpikir tentang kematian. Jangan pernah mengkait-kaitkan, karena semakin sensasinya semakin timbul, pikiran Anda selalu tidak bisa kemana-mana. Di situ blackout, sudah nggak bisa berpikir, karena otak amigdala ini selalu memberikan respon negatif. Satu, otak amigdala itu sinyalnya bahaya, yang satu lagi memberikan sinyal bahaya, yang satu lagi menenangkan. Kedua otak inilah berperang antara bertahan atau melawan. Nah, di sini akhirnya apa? Terkadang ya, otak amigdala ini teman-teman itu selalu memberikan respon yang negatif. Wajar dan itu normal. Cuman kita ini para penderita gangguan asam lambung yang diakibatkan oleh anxiety disorder rata-rata ya, berpikirnya itu selalu yang negatif. Yang didahulukan adalah sesuatu yang bahaya. Padahal kata ini tenang, nggak apa-apa. Padahal kita tahu bahwa ini nggak apa-apa. Tapi tanpa disadari kita ini menuruti otak amigdala ini yang selalu khawatir, cemas, takut, was-was. Ini kurangi teman-teman. Kenapa? Dahsyatnya pikiran ini justru memperhambat masa pemulihan, masa penyembuh kita daripada zona anxiety disorder teman-teman. Makanya kami memberikan statement bahwa penderita gangguan asam lambung anxiety disorder, pikiran kalian adalah obatnya untuk kalian. Obat untuk daripada sembuh daripada anxiety psikosomatis disorder teman-teman. Karena satu, sehebat apapun obatnya, kalian sudah datang banyak kok teman-teman. Coba aja lihat teman-teman ya. Teman-teman kita itu banyak untuk para penderita gangguan asam lambung GERD yang diakibatkan oleh anxiety disorder, mereka ketergantungan obat psikiater. Banyak kan? Apa bisa sembuh? Ada juga yang nggak bisa sembuh. Mereka satu, yang pertama dia ketergantungan, yang keduanya padahal bagus juga itu obat psikiater, bagus. Tapi kalau saya belum pernah. Kenapa bagusnya? Gini, di saat kalian diberikan obat penenang, obat dari psikiater, teman-teman,
Di saat kamu tenang, itulah kamu manfaatkan pikiran kalian sehingga kalian bisa bangun, bisa sembuh daripada zona anxiety disorder. Tapi kalau kalian mentergantungkan atau ketergantungan pada obat, itu salah, dan itu bukan bukan solusi, teman-teman. Bagi untuk para penderita gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psychosomatic disorder, ingat ya, obat herbal, madu, apapun itu teman-teman, itu bukan solusi. Bukan solusi. Solusinya adalah pikiran kalian sendiri. Cermati, pahami teman-teman. Untuk penderita gangguan asam lambung yang diakibatkan oleh anxiety disorder adalah dari pikiran kalian sendiri, bukan terletak daripada obat herbal ataupun madu. Saya tidak mengatakan obat herbal madu itu nggak bagus, enggak. Semuanya bagus, tapi buat organ tubuh yang lain. Tapi bukan untuk anxiety disorder, teman-teman. Karena anxiety disorder perlu membiasakan diri agar kalian itu bisa tetap tenang, tidak khawatir, dan tidak perlu was-was ya terhadap sensasi apapun. Karena untuk penderita gangguan asam lambung anxiety disorder, apapun sensasinya, sehoror apapun, itu tidak berbahaya. Jangan pernah mengkait-kaitkan ini dengan penyakit. Jangan pernah mengkait-kaitkan tentang sensasi dengan kematian. Gak ada hubungannya. Kalian nggak usah khawatir, teman-teman. Nggak usah khawatir. Jadi kita ini pengalaman saya, teman-teman. Mungkin dulu nih, ini pengalaman saya. Kesalahan saya pada waktu itu, saya itu terlalu fokus terhadap lambung saya. Jujur, teman-teman, saya itu terlalu fokus mengobati lambung sehingga efek sampingnya apa? Saya trauma dengan makanan, takut dengan makanan, dan banyak memantang makanan. Terlalu banyak memantang makanan. Dari situlah saya ketakutan, karena saya bilang, saya takut lambungnya kumat, takut lambungnya itu gimana pikirnya enggak, karena rasa, perasaan, sensasi itu sangat nggak nyaman sama sekali. Itu membuat saya nggak nyaman sama sekali. Di situ saya berpikir terlalu fokus dengan lambung, akhirnya saya banyak memantang makanan, banyak selain itu takut dengan makanan, trauma dengan makanan, bahkan sampai benci yang namanya kopi itu. Pada waktu itu, teman-teman, karena saya itu pengalaman saya, karena saya terlalu fokus, karena saya belum sadar anxiety itu apa, disorder itu apa, psikosomatik ataupun psikosomatis itu apa, hipokondria itu apa. Itu saya belum ngeh sama sekali, belum menyadari gitu. Ternyata, teman-teman, semua itu terpicunya oleh pikiran kita yang disebutnya anxiety psikosomatic disorder, gangguan kecemasan. Pada waktu saya bertanya-tanya, kenapa ya, kok asam lambung ataupun GERD, kok kenapa hubungannya dengan mental? Apa hubungannya dengan kecemasan? Diperjelas. Saya pergi ke psikiater 3 kali, teman-teman. Tapi satu pun obatnya saya nggak minum. Karena saya teman-teman, saya nggak bisa minum obat. Nah, di situ saya mempelajari tentang teorinya itu baru saya praktekkan. Ternyata saya baru sadar ketika saya sudah 80% masa pemulihan, saya sadar selama ini saya terkena gangguan mental 3 tahun, teman-teman. Dan selama 2 tahunnya itu saya benar-benar parah banget. 2 tahun itu saya parah. Tempat tidur, kamar mandi, tempat tidur, kamar mandi, tempat tidur, kamar mandi, terus 2 tahun, teman-teman. Dan itu bukan waktu sedikit. Jangankan keluar rumah, teman-teman, saya ini pergi ke ruang tamu aja mikir 10 kali. Karena saking takut, seolah-olah nih pada waktu itu perasaan saya seolah-olah malaikat maut itu depan saya. Dan saya selalu ketakutan. Kamar tuh rapat, saya nggak mau ngedengar suara ambulans, suara burung itu udah paling takut. Suara ambulans, apalagi tentang ada orang menyampaikan itu si Fulan mati, itu si Fulan meninggal gara-gara begini. Waduh, udah. Walaupun ada yang meninggalnya kecelakaan, tetap waduh, pokoknya udah pikiran saya udah black out, udah nggak bisa gimana. Dan saya itu takut dengan yang namanya air, kipas angin, AC, apalagi. Ya, itu takut, kamu gampang begah. Ternyata saya baru tahu bahwa begahnya itu bukan daripada kipas angin, bukan daripada air, bukan daripada AC, bukan. Ya, yang bikin perut begah itu daripada hormon kortisol. Hormon kortisol adalah hormon stres. Ternyata dari tingkat stresnya ini, semua dari mana pemancingnya, pemicunya? Dari pikiran. Rata-rata orang untuk penderita gangguan asam lambung yang diakibatkan oleh anxiety disorder, rata-rata pikiran itu ngaco, tidak rasional, nggak pakai logika. Kadang-kadang orang-orang punya penderita gangguan asam lambung yang diakibatkan oleh anxiety disorder itu rata-rata mereka itu ngeyel, ngelak, nyangkal. Udah itu pikiran terburuk, itu bagi kebiasaan yang terburuk yang dilakukan oleh orang-orang penderita gangguan asam lambung yang diakibatkan oleh anxiety psikosomatic disorder. Gampang marah, cepat tersinggung, baperan, ngeyel, nah, terus apalagi gampang ngelak,
Dan dia mempunyai skenario sendiri. Bahkan kata dokter, Anda itu lebih pintar daripada dokter. Itu rata-rata seperti itu. Karena kata dokter habis dia didiagnosa, saya setiap pergi periksa ke rumah sakit pasti yang namanya EKG, ya kan, rongsen, USG, bahkan sampai scan, di anti scan pun juga semuanya normal, teman-teman. Tapi rasanya sampai saya bilang ke dokter, dok, Anda itu nggak tahu apa yang saya rasakan, dok. Anda tuh nggak ngerti. Sampai saya berapa kali, 2 sampai 3 kali saya. Enggak, 4 kali saya ditolak di rumah sakit. Gila, gue bilang. Gue bayar di sini, dok. Gue bilang itu. Gue bayar. Sampai dokter, ya udah kalau mau bayar, gue mau nginep. Terus apa lagi yang saya harus rawat? Apa-apa di sini rumah sakit, Pak. Sesuai dengan IGD itu tindakannya begini, Pak. Dijelasin nih, teman-teman, waktu saya masuk IGD. IGD itu begini, teman-teman ya. Jadi kalau semua emang ada penyakitnya, ada kendalanya, baru kami rawat. Kalau saya merawat apa? Kamu tuh sehat normal. Tapi saya bilang, Anda itu nggak tahu apa yang saya rasakan. Ini sama adu argumen saya sama dokter. Dicek semuanya aman, tetap aja ditolak. Sampai 3 apa 4 kali lah saya ditolak di rumah sakit itu. Gila. Saya bilang, pindah lagi rumah sakit lagi. Ditolak lagi, teman-teman. Saya bilang, nah setelah rumah sakit yang ketiganya baru saya minta. Pokoknya saya pura-pura sakit aja. Rumah sakit, karena biar aman. Dan sampai dirawat 4 sampai 5 hari, teman-teman, di rumah sakit. Dikatakannya normal, gak ada apa-apa. Obatnya itu mulu, asam lambung. Oh, saya baru sadar. Kenapa asam lambung itu bisa frontal? Kenapa asam lambung itu bisa kumat? Karena pikiran ini begitu dahsyatnya, dan pikiran itu ada 2, teman-teman. Bisa membawa kita menjerumuskan ya ke tempat yang paling terpuruk, dan bisa mengobati untuk diri kita sendiri. Itu hebatnya pikiran. Makanya dari sekarang, kalian untuk para penderita gangguan asam lambung, anxiety, psikosomatis, ya disorder, kalian harus bisa menata, merapikan, merilis, ataupun mengatur pola pikir negatif kalian, diatur tuh. Jangan sampai pikiran ini menguasai tubuh kalian. Dulu kita sebelum terkena anxiety disorder, mungkin kita yang menguasai pikiran, ya kan? Tapi sekarang kita terkena anxiety disorder, kita ya pikiran ini yang menguasai kita. Itu perbedaannya. Maka untuk itu kalian sadari. 1, sabar, sadar, nerima. Ingat, sabar, sadar, nerima. Sabar dulu. Orang sabar kalau tidak menyadari nggak akan bisa. Orang menyadari kalau jiwanya tidak bisa menerima, nggak akan bisa. Jadi satu kuncinya menerima. Kamu terima bahwa kalian terkena gangguan mental. Kalian terima bahwa kalian terkena gangguan psikis, pikiran, mental, teman-teman. Jadi yang perlu kalian diberesin tuh pola pikir kalian. Kamu perlu jaga dan wajib menjaga pola pikir kalian. Kurangi rasa takut kamu, kurangi rasa khawatir kamu, kurangi rasa was-was dan cemas kamu, kurangi. Teman-teman, kamu membiasakan diri, memberanikan diri, kamu harus bisa melawan rasa takut, khawatir, cemas kamu yang berlebih itu. Karena semakin kamu takut, khawatir, cemas yang berlebih, hormon kortisol akan berantakan yang tidak bisa menjaga daripada sensasi-sensasi yang akan bermunculan. Semua dipicunya daripada pikiran kalian sendiri. Maka untuk itu kalian, untuk para penderita gangguan asam lambung dan anxiety disorder, 1, kalian nggak perlu khawatir lagi. Saya itu sembuh total sampai sekarang. Pertanyaannya adalah, Kang, kalau udah sembuh kira-kira sensasi yang begini bla 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 sebagainya nggak akan muncul lagi, teman-teman. Kalian kalau sudah bisa terbebas daripada zona anxiety disorder, ketika sensasinya, kalau kalian udah sembuh total, kalian tidak akan merasakan yang namanya sensasi seperti yang sekarang Anda rasakan. Semoga saja lewat video-video ini, ya kan, lewat edukasi dan motivasi video-video tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety disorder ini, agar kalian itu bisa bisa terbebas daripada zona anxiety disorder, dan kalian bisa termotivasi, tersugesti oleh video-video saya. Karena untuk penderita gangguan asam lambung yang diakibatkan oleh anxiety disorder tidak berbahaya sama sekali. Saya bisa sembuh dan kalian pasti sembuh. Itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi manfaat dan menjadikan jalan wasilah agar kalian bisa lebih bangkit sampai sembuh total. Saya pun sembuh dan kalian pasti sembuh, teman-teman. Tanamkan, terapkan metode-metode saya, dan juga jangan lupa teman-teman, kalian harus wajib menonton video-video yang lama, video-video lama saya, agar kalian bisa tahu, agar kalian bisa tidak gagal paham, agar kalian bisa tahu cara mengatasi, cara menanganinya, teman-teman. Itu saja teman-teman, yang baik datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang jelek dari saya pribadi. Al-insanu makhluqun khata'un nisan. Saya manusia biasa, teman salah dan khilaf, jadi mohon maafnya. Barangkali salah-salah kata. Salam sehat selalu dan tetap semangat. Bravo selalu untuk sahabat Sunandi. Itu saja akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.